Hai guys, kembali lagi di Sin Circle. By the way, thanks banget ya sebelumnya untuk yang sudah subscribe dan komentarnya. Dan kali ini gue mau bahas tentang film yang sesuai dengan komentar di bawah ini. Seperti apa sih filmnya? Check it out. Oke guys, gue akuin film yang akan kita bahas kali ini ada sedikit kesamaan dengan keadaan kita yang sekarang, yaitu film The Flu. Film The Flu ini dirilis pada 14 Agustus 2013 dan film The Flu ini menceritakan tentang wabah virus. Makanya tadi gue bilang guys, sedikit ada kesamaan tentang virus. Kira-kira virus apa? Yo, stop basa-basinya, langsung aja check it out. Film The Flu ini disutradarai oleh Kim Sung Soo dan dibintangi oleh aktris dan aktor yang berpengalaman yaitu Soe sebagai Kim Min Hee, Jang Hyuk sebagai Kang Ji Ko, Park Min Ha sebagai Kim Min Roo, Lester Avan sebagai Mon Sai, Ma Dong Sok sebagai Jong Go Kwan, Yo Hae Jin sebagai Ba Kyo Up, Lee Hee Jun sebagai Ju Hyun Ki, Cho Byu Mo sebagai Cho Dong Chi, Cha In Pyo sebagai Presiden Korea Selatan, dan lainnya. Film ini menceritakan tentang virus H5N1, virus flu burung pertama di Korea Selatan, tepatnya di kota Budang. Berawal dari dua bersaudara Ju Byung Wo dan Hyu Byung Ki menyeludupkan imigran gelap ke Korea Selatan. Ketika kedua bersaudara itu membuka kontainer, semua para imigran terlihat tidak bergerak kecuali satu orang yang bernama Mon Sai. Tidak lama kemudian, Ju Byung Wo merasakan tidak enak badan setelah pergi dari kontainer tersebut. Awalnya, dua saudara itu menganggap hanya sakit biasa. Tidak lama kemudian, setelah Ju Byung Ki kembali dari pencariannya, karena Mon Sai telah kabur, Ju Byung Ki melihat Ju Byung Wo muntah darah di dalam truknya. Ju Byung Wo pun dilarikan ke rumah sakit tempat Kim In Hae bekerja. Sesampainya Kim In Hae di ruangan pasien tersebut, Kim In Hae langsung masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memeriksa pasien dan barang bawaan pasien. Ternyata barang bawaan pasien tersebut ada sebuah ponsel. Ketika Kim In Hae memeriksa isi ponsel tersebut, terdapat satu buah video yang menunjukkan rekaman di dalam kontainer. Setelah itu, Kim In Hae dan para dokter lainnya langsung menghampiri saudaranya Jung Byun Wo yang bernama Jun Byung Ki untuk memberitahu bahwa saudaranya kena virus dan menanyakan tentang isi video tersebut agar virus yang dialami saudaranya bisa dipastikan. Dikarenakan khawatir, langsunglah Jun Byung Ki menghampiri saudaranya tersebut. Pastinya dokter yang berada di sekitar Jun Byung Ki menghalangi dia untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Karena Jun Byung Ki tidak terima atas tindakan dokter tersebut, langsunglah dia mengamuk dan berhasil menerobos masuk dalam ruangan yang dimana saudaranya sedang diperiksa. Setelah itu, Ju Byung Ki langsung menyentuh saudaranya bahkan sampai memeluk saudaranya. Otomatis Ju Byung Ki terkena virus juga dong. Virus H5N1 menyebar ke seluruh kota Budang dan diketahui oleh wali kota dan presiden Korea Selatan. Langsunglah kota Budang diisolasi dan dievakuasi agar penyebaran virus itu tidak meluas. Di saat semuanya evakuasi, Kim Min Hee menelpon anaknya yang bernama Kim Miro. Akan tetapi yang mengangkat telepon tersebut bukanlah Miro, melainkan orang lain yang bernama Ka Jin Ko. Ternyata Ka Jin Ko dan Miro terpisah di suatu mall. Untungnya Miro terlihat di CCTV bahwa dia menuju pusat perbelanjaan. Setelah itu, Kim Min Hee dan Ka Jin Ko mulai mencari bersamaan di pusat perbelanjaan tersebut dan tidak lama kemudian mereka menemukan Miro sedang bersembunyi. Setelah itu, mereka langsung bergegas keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, mereka dan orang di dalam mall itu dihadang oleh petugas dan mulai menutup mall. Karena adanya tindakan tersebut, terjadilah kerusuhan yang dimana para petugas mulai melakukan tindakan keras pada pengunjung mall, mulai menerobos paksa. Setelah mereka bertiga, Miro, Kim Hae, dan Ka Jin Ko berhasil keluar dari mall tersebut, mereka langsung berencana pergi. Akan tetapi, Ka Jin Ko memutuskan tinggal di mall tersebut karena dia ingin membantu orang yang telah terjebak di dalam mall. Mulailah dia menendang dan memukul penghalang tersebut hingga tangannya luka. Untungnya temannya Ka Jin Ko yang bernama Bae Kyung Up datang membawa peralatan untuk memotong penghalang tersebut. Pada saat di tempat pemeriksaan untuk menuju ke karantina, Kim Min Hee melihat gejala bintik merah di leher pada Miro.
Kim Min Hee pun langsung khawatir dan mulai diam-diam agar Mire lolos di pemeriksaan. Di situ pun Ka Jin Ko melihatnya ada gerak-gerik yang mencurigakan dari mereka berdua. Seiring berjalannya film, Kim Min Hee telah dipanggil bertugas untuk membuat antibodi bersama para dokter lainnya. Sedangkan si Ka Jin Ko menjaga Mire agar tidak diketahui oleh orang lain, dia sambil nonton film YouTube Sin Circle dan ada di Mang Oleh. Setelah antibodi selesai dibuat, Kim Min Hee pun diam-diam membawa Mire ke lab untuk menyuntikannya kepada Mire. Pada saat proses penyuntikan, ketahuannya Kim Min Hee telah menggunakan antibodi tersebut kepada Mire. Pada saat petugas bertindak, dan Kim Min Hee pun melawan. Akhirnya dia ditembak dengan peluru bius dan Mire pun dibawa ke suatu tempat yang pastinya terpisah dari orang-orang yang tidak terjangkit virus. Setelah Kim Min Hee bangun dari efek bius, Kim Min Hee pun langsung mencari Mire. Sekilas Ka Jin Ko melihat Mire lewat, dan dia pun mengejarnya. Ternyata Mire berada di tempat pembakaran massal yang isinya orang yang sekarat dan orang yang sudah mati dikarenakan virus. Ka Jin Ko pun langsung turun mencari Mire walaupun banyak sekali resiko yang akan dialaminya. Ketika Ka Jin Ko menemukan Mire, dia pun ketahuan oleh petugas dan ditangkapnya dia. Untungnya, orang-orang di karantina yang memberontak datang dan melihat tindakan tersebut. Mereka pun turun menyerbu petugas tersebut untuk menolong Ka Jin Ko. Karena kerusuhan sudah tidak terkendali, akhirnya orang-orang Budang keluar dari karantina dan masuk ke jalan untuk keluar dari isolasi. Singkat cerita, di jalan pun keadaan tidak begitu tenang. Tentara sudah siap di perbatasan untuk menembak. Sesuatu yang menyeret hati terjadi. Di saat Kim Min Hee menghampiri Mire dan pasukan sudah membidik Mire, untungnya yang terkena tembak lengan Kim Min Hee dan Mire memohon untuk tidak menembak sambil menangis. Untuk pencegahan virus meluas, pasukan luar berencana membumi hanguskan kota Budang karena solusi satu-satunya untuk obat virus tersebut sudah meninggal dunia, yaitu Monsai yang selamat dari kontainer dan mempunyai antibodi virus. Mendengar hal itu, Presiden Korea Selatan tidak tinggal diam untuk mempertahankan rakyatnya yang ada di Budang. Karena ada kemungkinan antibodi yang disuntikan ke Mire bisa menjadi solusi untuk pembuatan antibodi tersebut. Presiden Korea Selatan langsung menghubungi bagian pertahanan negara untuk siapkan misi jika ada penyerangan dari udara. Akhirnya, Snyder pun memutuskan tarik mundur pasukan udara dan akan melaporkan ke PBB. Presiden Korea Selatan pun bertanggung jawab penuh jika anak itu, Mire, tidak memiliki antibodi. Di akhir cerita, Mire dibawa oleh salah satu dokter untuk diperiksa dan ternyata Mire memiliki antibodi. Pemerintah pun langsung melaksanakan riset dan langsung memproduksi antibodi tersebut. Oke guys, jadi itu tadi sekian dari review film The Flu. Dan bagi kalian yang udah nonton, kira-kira bagian mana nih yang menurut kalian menyentuh dan bikin greget? Kalau menurut gua, bagian yang paling greget adalah ketika Presiden Korea Selatan mempertahankan rakyatnya, itu bagian yang paling greget menurut gua. Dan ketika si Mire menangis memohon agar tidak ditembak, itu bagian yang paling merinding dan menyentuh buat gua guys. Oke guys, cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf banget ya guys kalau ada salah-salah kata dari aku. Dan bagi kalian yang mau request film untuk direview, silahkan tinggalin di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku yang gak kalah seru dari video-video aku sebelumnya. Sampai jumpa di next video, bye-bye!